Kami telah mengikuti kasus hilangnya Giovanni Pelletier yang berusia 18 tahun selama berbulan-bulan. Remaja Carolina Utara hilang di Florida setelah mengirim pesan teks mengerikan ke ibunya. "Bu, tolong." Dan dalam beberapa jam setelah dia dijemput oleh kerabatnya, muncul laporan tentang perilaku panik dan tidak stabil. Lalu, video merekam dia berlari di jalan malam itu, nyaris tertabrak kendaraan. Dan sekarang laporan autopsi akhirnya mengungkapkan bagaimana dia meninggal. Kami akan membahas semuanya bersama seorang penyelidik kasus pembunuhan. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kami telah mengikuti kasus aneh dan memilukan dari Giovanni Pelletier yang berusia 18 tahun ini selama berbulan-bulan. Remaja Carolina Utara yang menghilang di Florida setelah dijemput oleh kerabatnya dan pesan terakhirnya kepada ibunya hanya berkata, "Ibu, tolong." Tubuhnya ditemukan seminggu kemudian di sebuah kolam retensi, sudah terlalu membusuk untuk diidentifikasi secara langsung. Tentu saja itu menyisakan banyak pertanyaan. Namun kini kami hadir dengan pembaruan penting. Laporan autopsi akhirnya mengungkap penyebab kematian Giovanni. Dan meskipun beberapa detail masih belum jelas, temuan tersebut mengungkapkan campuran tragis antara kecelakaan dan komplikasi kesehatan langka. Dan tampaknya tidak ada bukti permainan kotor. Saya ingin mulai dari awal. Giovanni Pelletier, 18 tahun dari Raleigh, North Carolina, anak tertua dari 5 bersaudara. Akhir Juli, dia ke Florida dengan ibunya, Bridget, tunangan ibunya, dan saudara-saudaranya. Tujuannya, Giovanni ingin mempererat hubungan dengan keluarga ayahnya, kata ibunya. Ibunya bilang Giovanni lahir di Florida, tinggal hingga usia 4 tahun, lalu besar di North Carolina bersama ibunya. Dan ibunya mengatakan bahwa Giovanni sangat antusias untuk mengenal kerabat dari pihak ayahnya, tahu kan, belajar tentang asal-usulnya, menghabiskan waktu bersama keluarga yang sudah lama tidak ia temui. Kita maju cepat ke dini hari Jumat, tanggal 1 Agustus. Dan menurut kantor Sheriff Manatee County, sekitar pukul 1.30 pagi, Giovanni dijemput di Englewood, Florida oleh sepupunya dan 2 teman sepupunya. Jadi rencananya adalah mengantarnya sekitar 3 jam ke rumah kakeknya di Brevard County. Secara teori, kelihatannya sederhana kan? Masalahnya, dalam waktu sekitar setengah jam saja, semuanya mulai berjalan tidak sesuai rencana. Giovanni ternyata 2 kali mengirim pesan teks dan bahkan mencoba menelepon ibunya. Masalahnya, ibunya sedang tidur. Dan salah satu pesan itu sederhana tapi mengkhawatirkan. Kutipan, "Bu, tolong." Ibunya yang sibuk belajar untuk ujian Dewan Farmasi mengatakan kepada wartawan bahwa dia baru melihat pesan-pesan itu pagi harinya sekitar pukul 6.20. Bersama pesan suara dari kakek Giovanni. Pesan dari kakek tersebut menyarankan bahwa telah terjadi semacam pertengkaran selama perjalanan dan Giovanni telah ditinggalkan di pinggir jalan di Manatee County. Nah, hampir segera setelah dia dinyatakan hilang, keluarganya membuat GoFundMe untuk membantu upaya pencarian. Postingan itu menggambarkan keputusasaan dan patah hati mereka. Ditulis oleh Tante Giovanni, isinya, "Keluarga kami sedang mengalami mimpi buruk. Keponakan saya, Giovanni Pelletier, 18, hilang dalam kondisi sangat mencurigakan. Terakhir kali terdengar kabar darinya, dia hanya mengirim pesan singkat ke ibunya. Ibu, tolong." Jadi ibunya langsung mencoba menghubungi Giovanni, tapi saat dia menghubungi, ponsel dan tas ranselnya sudah ditinggalkan di pinggir jalan. Menurut sepupunya yang menjemput Giovanni, kelompok itu sempat merokok ganja bersama setelah pergi dari Englewood. Giovanni mulai bertingkah aneh, mengumpat, panik, dan diduga sempat mengeluarkan pisau. Sepupunya bilang, mereka berhasil mengambil pisau dari Giovanni, lalu Giovanni kabur dari mobil. Namun, menurut laporan penegak hukum, ceritanya sedikit berbeda. Menurut kantor Sheriff Charlotte County, Giovanni keluar dari mobilnya sendiri dan mulai berlari di sepanjang jalan tol. Sebelumnya, kami bahas perkembangan besar. Sheriff Rick Wells menyatakan deputi menemukan lokasi Giovanni lewat kamera lalu lintas. Meski rekamannya buram, mereka menyebut video itu memperlihatkan dia berjalan di jalan dan nyaris tertabrak truk. Tunjukkan dia di sini. Dia sedang berjalan ke arah timur. Sekarang dia berjalan kembali ke arah barat. Dan ada pembatas beton tepat di sini. Dan di bawah sini adalah tempat kolam itu berada. Jadi kemudian kami terus memeriksa kamera dan kami beruntung.
di sebuah lowes yang terletak di sisi barat Jalan Raya 7. Kami punya kamera yang mengarah ke tanggul tempat dia turun pada pukul 2:19 pagi. Putar yang itu di sana. Jared ingin kamu tetap fokus di sini. Sekarang itu tanggul curam. Itu turun ke sana, hampir seperti lari sprint yang tak terkendali. Jika kamu pernah menuruni bukit, kamu tahu maksud saya. Tapi kolamnya ada di sini, tepat di tepi tanggul itu. Jadi intinya yang saking saya sampaikan, tidak ada yang mengejarnya atau siapapun di sekitarnya. Bahkan saat dia turun dari tanggul itu, kendaraannya masih 2 mil jauhnya. Tidak ada siapapun di area ini bersama Giovanni, tidak ada yang mengejarnya, dia sendirian. Kita tidak tahu apa yang terjadi saat dia sampai di kolam. Saya pun tidak tahu dan tidak akan berspekulasi. Penyebab kematian belum dapat ditentukan. Jadi kita tahu bahwa tidak ada siapapun yang turun ke lereng itu setelah mereka tidak mencarinya. Dia ada di sana, kami percaya sampai dia ditemukan oleh teman keluarga pada hari Jumat tanggal 8. Kami benar-benar tidak tahu apa yang terjadi setelah dia masuk ke kolam. Dan sekali lagi, saya rasa apapun yang saya katakan hanyalah spekulasi belaka. Kami masih menunggu pemeriksa medis untuk menentukan penyebab kematian, dan kami juga masih menunggu hasil toksikologi. Jadi kami belum memiliki semua jawabannya. Kami tahu ini adalah penampakan terakhir dirinya pada malam itu. Sementara sepupunya menceritakan pertengkaran di mobil, penyelidik resmi fokus pada momen setelah dia keluar kendaraan. Tapi saya akan memberitahu Anda bahwa meskipun kesaksian ini berbeda, polisi mengatakan keluarga Giovanni sangat kooperatif selama penyelidikan. Sementara itu, keluarganya dan penegak hukum berkoordinasi melakukan pencarian di beberapa kabupaten. Saya membahas deputi, unit anjing pelacak, drone, dan helikopter yang menyisir area itu, sementara keluarga juga membentuk tim pencari sendiri. Meski sudah banyak upaya dilakukan, jasad Giovanni baru ditemukan seminggu kemudian oleh teman keluarga di kolam retensi dekat I-75 dan Jalan Negara 70. Kondisinya sangat buruk sehingga mereka harus mengandalkan catatan gigi. Namun pihak berwenang akhirnya memastikan itu memang Giovanni. Setelah berbulan-bulan ketidakpastian, akhirnya ada perkembangan baru dalam kasus Giovanni. Dokter forensik telah menentukan penyebab kematian dan cara kematian. Tapi apa sebenarnya artinya? Bagaimana para ahli menafsirkan detail autopsi, laporan toksikologi, dan bukti lain? Itulah yang ingin kami bahas. Oke, jadi untuk membantu kita memahaminya dan apa saja perkembangan terbarunya, saya ingin menghadirkan seseorang yang bisa membimbing kita memahami apa arti semua ini dari sudut pandang investigasi. Saya kembali ditemani oleh penyelidik kasus pembunuhan Chris McDonough. Chris, terima kasih atas waktunya. Senang bertemu. Dari sudut pandangmu, seberapa tidak biasanya sebuah kasus orang hilang melibatkan begitu banyak yurisdiksi, begitu banyak investigasi yang saling tumpang tindih? Apa keuntungannya? Apa saja komplikasinya? Ini benar-benar kasus menarik, Jesse. Ya, maksud saya fakta bahwa ada begitu banyak lembaga yang terlibat. Sekarang kamu harus menentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawabnya. Dan biasanya dimanapun jasad ditemukan, maka kantor koroner atau kantor pemeriksa medis akan menjadi titik kontak untuk itu. Dan kemudian yang kedua, dari mana korban berasal. Artinya jika itu yurisdiksi lain, maka mereka menjadi lembaga investigasi. Ya, dan jika ada hal-hal seperti yurisdiksi yang berbeda, maka setiap orang, maksud saya setiap lembaga akan berperan. Namun mereka belum tentu menjadi inti atau ujung penyelidikan. Dan ketika saya berbicara tentang tantangan, saya harus menyebutkan bahwa ketika Anda mendengar bahwa jenazah Giovanni ditemukan setelah seminggu di kolam retensi,
Bagaimana hal itu mempersulit untuk mengetahui apa yang terjadi? Bagaimana hal itu mempersulit penyelidikan dari sudut pandang forensik? Tentu saja dalam hal ini proses dekomposisi sangat bergantung pada yang panas, kelembapan, dan berbagai faktor lain yang berperan di dalamnya. Fakta bahwa mungkin ada air yang terlibat di sini, jika tubuh misalnya masuk ke dalam air itu, maka segera setelah kematian tubuh akan tenggelam. Dan biasanya dalam waktu sekitar 7 sampai 10 hari, tubuh itu akan muncul kembali ke permukaan karena mengembang sayangnya akibat gas dan berbagai situasi lain yang terjadi. Jadi dalam kasus ini, jika tubuh berada di dalam air dan sudah berada di sana selama misalnya 7 hari secara hipotetis, maka tentu saja akan ada aktivitas hewan kemungkinan besar yang memakan tubuh tersebut, sayangnya. Dan kemudian ketika tubuh akhirnya muncul ke permukaan, mungkin akan ada masalah sekunder dengan hewan-hewan. Dan itu selalu mempersulit sisi forensik dari kasus ini, karena kamu bisa langsung kehilangan bukti forensik apapun begitu tubuh masuk ke dalam air. Lalu kamu tambahkan aktivitas hewan, kamu tambahkan panas, kamu tambahkan sinar matahari, prosesnya menjadi sangat cepat. Sebuah tubuh bisa membusuk dengan sangat cepat, mungkin dalam 7 sampai 10 hari dalam kondisi seperti ini. Ada aspek dari hal ini dan itu bisa dimengerti. Lihat, dalam setiap kasus dan ada banyak pertanyaan di sini, dan dalam banyak kasus keluarga ingin segera tahu apa yang terjadi di sini. Tentu, jika anggota keluarga melakukan penyelidikan paralel, apakah itu membantu penegak hukum? Apakah mereka bekerja sama? Apakah itu menjadi tantangan dalam mengordinasikan informasi dan sumber daya? Karena, lihat, saya pernah melihat sebelumnya, anggota keluarga, masyarakat, teman-teman, mereka kadang-kadang bisa menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh penegak hukum. Ya, benar. Itu kuncinya, kan Jesse? Maksudnya mereka harus berkomunikasi dengan penegak hukum supaya tidak terjadi tumpang tindih. Karena itu akan mempersulit penyelidikan. Karena para penyelidik, jika mereka menemukan katakanlah bukti yang memberatkan dan keluarga terus mendesak dan mendesak, terkadang kok ada strategi yang ingin kamu gunakan tanpa memberitahu bahwa kamu memiliki informasi itu. Coba dia selama informasi itu dibagikan secara kolektif dan lembaga-lembaga yang menjadi ujung tombak harus memiliki penghubung dengan keluarga tersebut agar jalur komunikasi tidak tumpang tindih dan komunikasi itu tidak jadi berantakan. Saya ingin membahas pembaruan terbaru ini. Jadi, beberapa bulan setelah jasad Giovanni ditemukan di kolam retensi itu, pihak berwenang akhirnya memiliki penentuan medis tentang bagaimana remaja ini meninggal. Laporan autopsi yang diperoleh oleh pihak terkait mengonfirmasi bahwa penyebab kematian adalah tenggelam dan cara kematiannya tercatat sebagai kecelakaan. Kutipan, meskipun beberapa temuan autopsi mungkin tidak jelas karena dekomposisi yang sudah lanjut, tidak ada bukti trauma signifikan sebelum kematian. Jadi, dengan kata lain, tidak ada senjata api, tidak ada luka tembak, tidak ada luka tusuk, dan tidak ada tanda-tanda serangan kekerasan lainnya. Pemeriksa menambahkan bahwa bukti video mendukung kesimpulan tersebut. Kutipan, tidak ada orang lain yang menyebabkan kematiannya. Dan hasil toksikologi mengungkapkan kutipan, sejumlah kecil etanol di jaringan hati Giovanni, tetapi pemeriksa menjelaskan bahwa hal ini konsisten dengan proses dekomposisi. Laporan itu juga menyoroti kondisi medis serius yang dialami Giovanni, kutipan. Kelainan arteri koroner bawaan yang sangat langka, yang secara tidak proporsional terkait dengan gagal jantung atau kematian jantung mendadak, terutama saat melakukan aktivitas fisik. Walau pemeriksa medis mencatat kondisi ini berkontribusi pada kematian, kutipannya, hal ini tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Tenggelam ditetapkan sebagai penyebab utama. Dan juga, saya akan mengatakan bahwa satwa liar yang sudah kita bicarakan, satwa liar, juga memengaruhi tempat kejadian ini. Pemeriksa menulis bahwa saat tubuh Giovanni ditemukan, seekor buaya dilaporkan memakan sisa-sisanya. Ditemukan bekas cakaran dan tanda lain yang sesuai perilaku buaya mencari makan. Ini hal yang mengerikan untuk dipikirkan, Chris. Tapi bagaimana reaksimu terhadap penyebab dan cara kematian ini? Ini adalah situasi yang menyedihkan.
di mana kau tahu setiap kali ada seseorang yang masih muda dan penuh semangat yang baru saja akan memulai hidupnya, kau tahu, dan menaklukkan dunia, kalau boleh dibilang begitu. Dan sekarang tiba-tiba saja dia ditemukan di kolam retensi, kau tahu, di pinggir jalan tol di Florida. Akan satu di pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan keluarga terkait kau tahu mengapa dan bagaimana kan? Karena itu alasan-alasan tersebut sangat penting di sini. Ya, dan bukti apapun yang ditemukan dalam penyelidikan yang menunjukkan alasan itu dan diansyai ketika Anda mendapatkan laporan autopsi seperti yang Anda bicarakan, Anda bisa melakukan analisis perbandingan terhadap alasan yang sudah Anda ketahui. Terkadang itu membantu, tapi terkadang tidak bagi keluarga. Ini adalah transisi yang sangat sulit, Anda tahu, dalam menerima kenyataan bahwa kemungkinan besar kenyataannya memang seperti itu. Namun, apakah kita harus yakin dengan kesimpulan ini? Dengan kata lain, jika ada tanda-tanda bahwa dia diserang, dipukuli, ditusuk, ditembak, atau semacamnya, itu pasti akan terlihat, bukan? Maksud saya, pertanyaannya adalah, seberapa yakin kita bahwa tidak ada tanda-tanda trauma eksternal, bahwa ini adalah kasus tenggelam, dan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan? Dengar, aku tidak. Mereka membicarakan hal ini. Ada aspek lain dari kasus ini, bukti lain yang bisa membantu membuat penentuan itu, tapi apakah Anda cukup yakin bahwa itulah yang terjadi? Ini benar-benar sebuah tragedi. Tapi pada akhirnya, jika kita tidak lagi melihat ini sebagai penyelidikan pembunuhan, seberapa yakin Anda dengan temuan ini? Ya, Anda tentu tidak ingin Anda tahu memberikan resep sebelum mendiagnosis, bukan? Seringkali, kadang-kadang Anda tahu, Anda mencoba menyesuaikan keadaan dengan apa yang Anda pikir sedang Anda lihat. Jadi dalam situasi ini, fakta bahwa ada, Anda tahu, aktivitas buaya. Oke, lalu bagaimana itu akan mempersulit jika ada trauma pada tubuh, oke? Lalu Anda tambahkan dinamika tubuh yang berada di bawah air selama itu juga. Jadi di situ Anda benar-benar ingin menekan individu terakhir atau pola hidup terakhir dari pemuda ini. Ya, dan Anda benar-benar ingin individu-individu itu, yang saya tahu itu ada 3 orang dalam kasus ini, Anda ingin kembali dan mungkin Anda tahu meminta mereka untuk menunjukkan ulang kejadiannya. Anda tahu apa yang Anda lihat, bagaimana Anda melihatnya, bagaimana sikapnya, Anda sedang apa semacam itu. Anda tahu ada pisau dalam skenario ini, jadi Anda ingin mempersempit hal itu dalam penyelidikan. Lalu Anda membawa fakta-fakta itu ke kantor pemeriksa medis dan berkata, kami sudah menggali lebih dalam di sini. Apakah ini mengubah temuan apapun yang Anda temukan selama proses autopsi? Tapi kalau soal tanggung jawab orang lain, itu sudah ditutup kan? Itu sudah ditutup pada titik ini? Anda tahu itu tidak pernah benar-benar ditutup kan? Penyelidikan kematian mereka tidak pernah benar-benar ditutup. Maksud saya secara resmi memang ditutup. Ya, tapi kalau ada sesuatu yang muncul lagi yang menunjukkan Anda tahu bahwa ada niat khusus untuk menyakiti anak ini, maka kasus itu bisa dibuka kembali besok. Anda tahu ada faktor lain di sini, fakta bahwa dia mungkin saja mengonsumsi semacam narkotika, tapi tidak ada indikasi bahwa itu ada di dalam tubuhnya. Ya, itu juga bisa dijelaskan. Fakta bahwa tubuhnya kembali berada di bawah air, itu tidak berarti Anda tahu tidak ada sesuatu di produk tertentu itu. Ya, jadi Anda kime persempena teras menar atau benar mentari itu kupal kebenasan yang tislegoan so. Dan itu benar-benar saat saya membacanya, menggambarkan betapa menakutkannya kemungkinan detik-detik terakhirnya. Dan Anda menggabungkannya dengan gagasan bahwa mereka menemukan masalah jantung yang mungkin berkontribusi pada ketidakmampuan untuk mencegah tenggelam, ketidakmampuan untuk melawan air, dan apa yang mungkin terjadi. Fakta bahwa mereka mencatat hal itu menurut saya cukup signifikan. Iya, benar sekali. Sebenarnya saya pernah menangani kasus pada tahun 1991, percaya atau tidak, di mana seorang anak dibawa pergi memancing dan hanya 1 dari 2 nelayan yang kembali. Dan dia juga memiliki masalah medis. Dan ketika dia muncul ke permukaan setelah sekitar 10 hari di sebuah pelabuhan di mana kalian, agensi lamaku, hasil otopsinya kembali tidak dapat disimpulkan penyebab kematiannya.
Tapi semakin kami menyelidiki, semakin kami menekan, kami menemukan bahwa dia sebenarnya terkena kail ikan di air saat terjadi pertengkaran dengan tersangka. Hal-hal seperti itu di permukaan semuanya terlihat jelas dan sederhana. Tapi semakin kamu menggali, kamu tahu mungkin saja ada aktivitas mencurigakan atau berbahaya yang sedang terjadi. Ya, jadi saya benar-benar terganggu oleh fakta bahwa ada pisau yang muncul dalam situasi ini dan bahwa ada kemungkinan narkotika terlibat dan bahwa dia hanya diturunkan di tengah jalan tol. Itu adalah 3 indikator aktivitas yang sangat mencurigakan. Saya ingin pendapat Anda soal hal lain. Jadi, Ibu Giovanni, Bridget, memberikan pembaruan yang memilukan di halaman Facebooknya. Mengatakan bahwa dia tidak bisa memproses kabar terbaru ini dengan caranya sendiri karena dia dibombardir dengan informasi dan pertanyaan. Dia menulis, kutip, "Kemarin laporan toksikologi keluar. Sebelum saya sempat tenang sepulang kerja, orang asing sudah memposting laporan anak saya online, membagikan detail grafis dan pribadi sebelum saya membuka emailnya. Itu merenggut kesempatan bagi saya untuk memberitahu anak-anak saya sendiri dan momen terakhir dalam hidup saya sebelum kimia otak saya berubah selamanya oleh apa yang akan saya baca. Sebaliknya, saya mengetahuinya melalui tangkapan layar, pesan suara, dan pesan teks, diikuti oleh wartawan yang menanyakan kepada saya tentang detail yang bahkan belum saya lihat. Meski ada pelanggaran dan kekejaman, saya diingatkan alasan kami menjaga kisah Giovanni hidup. Sebab dari perjuangan itu lahir berkah dan pengingat kekuatan dampak Giovanni di dunia. Mulai dari donasi murah hati yang menutupi biaya autopsi, kremasi, dan perayaan kehidupan, hingga komunitas yang menemani saya mencari Giovanni, orang asing yang jadi keluarga, hubungan yang pulih, serta curahan kasih sayang luar biasa yang menopang kami. Saya tetap diam tentang ancaman pembunuhan, pelecehan, kebohongan, dan pengingat tanpa henti tentang betapa saya telah gagal sebagai seorang ibu. Duka sudah cukup berat. Melihat orang-orang lupa bahwa ada manusia nyata di balik layar sangatlah menghancurkan. Tak ada kata yang menggambarkan duka kehilangan anak saat dunia melihat, atau sakitnya akibat tindakan itu. Syukurlah, ada kata-kata untuk rasa terima kasih saya atas pesan, telepon, dan unggahan yang terus menguatkan kami di masa tergelap hidup kami. Saya akan kembali setelah mampu menanggung rasa sakit ini. Izinkan saya menyampaikan doa dan pikiran kami bersama keluarga Giovanni di masa sulit ini. Kami berharap jawaban terbaru ini memberi kejelasan dan penghiburan karena mereka sedang berduka atas pemuda yang pergi terlalu cepat. Chris, rasa sakit itu tidak pernah hilang, bukan? Tapi sekarang mereka setidaknya punya beberapa jawaban, tapi kamu juga mendengar bagaimana dampak nyata dari kejadian ini terhadap keluarga seseorang dan bagaimana mereka harus menghadapi semua ini. Dan itu tidak adil. Sangat disayangkan semua informasi ini muncul dan bahkan tidak ada waktu untuk memprosesnya, bahkan tidak ada waktu untuk merespons. Dan mereka juga bukan yang pertama mengetahuinya. Apakah itu sesuatu yang Anda lihat di mana penegak hukum tidak menghubungi keluarga terlebih dahulu dan berkata, "Dengarkan, sebelum kami merilis apapun, kami akan menghubungi Anda terlebih dahulu, agar Anda tahu." Apakah itu aneh menurut Anda? Fakta bahwa publik mengetahuinya sebelum keluarga tidak pernah menjadi hal yang baik. Maksud saya dan ketika kita mendengar apa yang dikatakan Ibu di sini, dia berbicara tentang seluruh indranya dan seluruh hidupnya yang diubah total. Dan kimia di dalam tubuhnya berubah. Sayangnya, saya bisa berbicara dengan kejujuran. Saya mengerti perasaan Ibu itu. Istri saya dan saya kehilangan seorang anak pada tahun 2003. Dia berusia 20 tahun dalam sebuah kecelakaan. Jadi saya tahu persis seberapa dalam rasa sakit yang dia gambarkan di sana dan tunjukkan ke dunia. Dan seperti yang kamu katakan, Jesse, ini adalah tanggung jawab bukan hanya penegak hukum, tapi semua pihak berwenang yang terlibat untuk memastikan keluarga itu diutamakan. Segala hal lain akan mengikuti setelah itu. Jadi kalau mereka belum melakukan itu, ya dia memang punya hak penuh untuk mempertanyakan kenapa dunia tahu soal ini, tapi kami tidak.
dan kadang di dalam proses penyembuhan, kami bukan bermaksud menyisipkan diri dalam percakapan ini, tapi saya pernah berada di posisi keluarga ini, saya dan istri saya pernah mengalaminya, dan saya pikir saya tahu seperti apa rasanya sakit itu. Kamu tahu, setelah sekian lama bekerja di bagian pembunuhan, dan ternyata saya tidak tahu. Saya kira tahu, tapi ternyata tidak. Dan sampai itu terjadi pada keluarga kami. Jadi saya berempati pada keluarga-keluarga yang mengalaminya. Kamu tahu, itu mengubah hidup saya untuk membantu melihat dari sudut pandang yang mungkin mereka alami. Dan saya itu membantu saya menjadi lebih berempati kepada keluarga-keluarga yang mungkin tidak memiliki jawaban yang tepat, atau mungkin jawabannya sudah ada, lalu membimbing mereka melalui alasan mengapa kami sampai pada kesimpulan itu sebagai bagian dari penyelidikan. Chris, saya tidak tahu soal itu dan sangat menyesal. Saya jarang membicarakannya, maaf. Tidak. Tidak. Pertama-tama, saya sangat menyesal, tapi kedua, saya menghargai kamu sudah mau berbagi. Jika keluarga Giovanni mendengar, saya yakin mereka juga menghargai kamu mau berbagi. Jadi itu adalah pesan yang sangat penting. Saya ingin mengatakan, saat kamu mendengar apa yang dikatakan ibunya tentang pelecehan dan ancaman ini, semua yang terungkap sangat menyedihkan dan mengganggu, itu yang bisa saya katakan. Izinkan saya menutup dengan mengatakan situasi ini tragis. Kita mungkin takkan pernah tahu semua jawaban tentang apa yang terjadi, tapi setidaknya sebagian kisah ini bisa mereka tutup. Kami doakan yang terbaik untuk mereka. Chris, semoga yang terbaik untukmu dan keluarga. Terima kasih sudah meluangkan waktu membahas ini. Saya sangat menghargainya. Terima kasih banyak, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.